Tiga pengikut aliran tasawuf Makom Hakiki yang dipimpin Rosidi alias Raja Adil diamankan pihak kepolisian. Ketiganya dianggap provokatif dan tanpa izin menyiarkan siaran langsung di media sosial. Tiga pengikut aliran tasawuf Makom Hakiki Mutlak pimpinan Rosidi atau Raja Adil diamankan aparat Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan akibat dinilai provokatif dan tanpa izin melakukan siaran langsung di media sosial saat sedang berlangsung forum pertemuan antara MUI, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, dan instansi lainnya. Ketiga pengikut aliran Raja Adil langsung diamankan oleh Satintelkam Polres Ogan Ilir untuk proses pemeriksaan. Sebelumnya diketahui forum digelar untuk membahas terkait dugaan ajaran sesat tasawuf Makom Hakiki yang mewajibkan pengikutnya untuk bersujud di 5 makam. Pimpinan aliran yang menyebut dirinya Raja Adil mengaku mendapat petunjuk berdasarkan bisikan hati dan bersikeras ajarannya tidak mengandung unsur kesesatan. Secara langsung tidak langsung dia sudah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan mereka. Dan ini bisa menjadi multitafsir sehingga nanti masyarakat yang melihat sampai dengan pengetahuan yang tidak mumpuni ini bisa terpengaruh. Mengikutinya itu melaksanakan langkah-langkah dakwah kalau MUI. Kalau polisi ini melaksanakan kegiatan preventif, pencegahan-pencegahan, ya, mitigasi-mitigasi, kemudian himbauan-himbauan kepada masyarakat. Kepolisian dan MUI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh ajaran atau aliran yang diduga menyimpang. MUI juga akan terus melakukan dakwah serta sosialisasi agar umat Islam terhindar dari ajaran sesat. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengaku tak ikut campur terkait keterlibatan sejumlah parpol di kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Menurut Mahfud MD, sebaiknya menyerahkan penanganan kasus tersebut ke ranah hukum. Satu persatu kasus korupsi Base Transceiver Satelit atau BTS 4G Kominfo mulai terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Terkait hal tersebut, muncul dugaan sejumlah partai politik terlibat dalam kasus BTS 4G Kominfo. Pelaksana tugas Menteri Kominfo Mahfud MD mengungkapkan, dirinya tak ikut campur dalam keterlibatan sejumlah parpol tersebut atas kasus yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud menilai hal tersebut hanya gosip politik. Justru ia tak ingin terlibat lantaran akan memperumit politik serta menyerahkan hal tersebut kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Diketahui masalah terjadi saat proyek BTS 4G senilai lebih dari 28 triliun rupiah cair sebesar lebih dari 10 triliun rupiah di tahun 2020 hingga 2021. Atas dasar tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka yang terlibat atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menangkap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Penangkapan dilakukan di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada kemarin siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
WP adalah orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo. WP ditahan selama 20 hari terhitung sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP, yang notabene orang swasta, yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Slitek. Ya, hingga kini Kejaksaan Agung masih mendalami aliran dana kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Sementara untuk 2 tersangka lain berkasnya telah diserahkan ke JPU. Kejaksaan Agung akan menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana dan aset di kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo. Hingga kini, penyidik sudah memeriksa 6 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Dari hasil penyelidikan sementara, Kejaksaan Agung menduga adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Kemungkinan nanti akan kemungkinan ya. Karena kerugiannya begitu besar, ya pasti akan TPPU-nya akan digandeng di dalam pasal-pasal berikutnya. Kita lihat nanti perkembangannya. Pas koordinasi dengan PPATK gimana Pak untuk penelusuran dananya Pak? Nah, ini masih ditanyakan tadi. Tentu kita nanti akan minta bantuan dalam rangka penelusuran aset tracing. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 base transceiver station atau BTS. Rencana pembangunan tower sebanyak 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang. Salah satu yang telah diperiksa sebagai saksi adalah adik kandung Menkominfo, Gregorius Alex Plate, hingga Menkominfo Johnny Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada persoalan dengan PDI Perjuangan terkait pertemuannya bersama Prabowo Subianto. Ia juga meminta pihak manapun tak perlu panik dan takut akan pertemuan dirinya dengan capres manapun karena Gibran tidak memiliki manuver apapun. Usai mengklarifikasi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta kemarin terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa ia tidak mendapat sanksi maupun teguran dari PDIP. Gibran juga menyatakan dirinya tidak memiliki pasukan sehingga tidak mungkin melakukan manuver apapun. Ia berharap tidak ada pihak yang panik. Saya tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa. Saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh. Ya? Mas Kapok nggak menurut? Itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Ya. Wali Kota Solo ini juga menutup pernyataannya dengan kata-kata jangan takut dengan saya. Hal ini menegaskan ia tidak ingin pihak manapun panik atau takut akan pertemuannya dengan pihak calon presiden manapun dipolitisasi. Mas, rasa wedi karo. Tapi kan jadi ini Mas. Rasa wedi karo aku, rasa panik. Gibran menegaskan ia akan tetap menerima tamu siapapun yang hadir di Solo, Jawa Tengah sebagai tuan rumah yang baik, termasuk menerima Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan pihak lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.